Saya selalu bilang yang terpenting di trading itu namanya risk management. Itu yang paling penting. Strategi nomor 2 lah, nomor 3 lah kalau bilang. Jadi risk management. Cara kita ngatur resiko. Di video ini saya bakalan bahas dari 0 sampai akhir. Karena penjelasannya di sini itu pengalaman saya di trading selama ini. Jadi bagus buat teman-teman. Risk management dari 0 sampai akhir. Kita lanjut. Apa itu risk management? Cara melindungi uang dari kerugian yang tidak perlu. Sebenarnya dari risk management di sini kita bisa lihat namanya risk, itu bahasa Indonesianya resiko kan. Manajemen, cara kita memanage resiko, cara kita mengelola resiko. Setiap orang resikonya beda-beda. Yes, setiap orang itu resikonya berbeda-beda. Saya beda, teman-teman juga beda. Ada yang kalau saya rugi $10 saya udah deg-degan, Pak. Ada yang kalau saya rugi 10 juta saya masih biasa aja. Ada. Jadi beda-beda. Tidak boleh disamain, tidak perlu disamain juga. Contoh teman-teman ngelihat influencer tertentu, saya untung di 10 juta, saya untung di berapa 100 juta dalam satu hari. Itu nggak bisa disamain karena resikonya itu beda. Dia contoh nih per hari dapat 10 juta, bisa jadi loss 10 juta. Ketika dia untung di 10 juta, bisa jadi dia juga bisa jadi loss itu 10 juta. Atau minimal di 5 juta lah, oke? Minimal di 5 juta setengahnya. Jadi jangan ngelihat untungnya aja, kita juga ngelihat resikonya ketika kita berharap untuk profit segitu, oke? Ini harus dimengerti sekali karena ini penting. Orang-orang kebanyakan salah di sini. Oke, bukan soal menang atau kalah, tapi soal bertahan sampai jadi profitable. Nah, jadi kebanyakan para trader itu fasenya tuh kayak gini. Oke, naik. Bagus, habis itu serut turun. Oke, ini profit, ini modalnya. Kemudian modalnya tuh naik pelan-pelan, untung. Ketika rugi sekali aja, ini udah nol equity-nya. Contoh ini di modal $1.000. Oke, $1.000 naik, bagus, udah set. No, kebanyakan trader kayak gitu. Kemudian contoh dia deposit lagi 1.000, kan naik lagi sama, keren ini. Habis itu full margin karena naik, jadi segini cepat. Kemudian drop lagi. Kebanyakan kayak gitu. Trading itu jangan kayak gini. Ini nggak bakalan selesai kalian teman-teman. Mungkin ada orang 1, 2 atau 1 dari beberapa juta itu bisa sampai kenceng terus. Karena luck-nya bagus banget atau keberuntungannya itu bagus banget. Tapi untuk sebagian besar para trader atau teman-teman dan juga saya juga itu simple aja. Naik, loss, oke, naik. Aduh, loss lagi. Naik, loss lagi. Tapi dilihat jangka panjang itu masih naik. Ini yang kita cari, bertahan di market. Nah, ada risk management di sini. Saya saranin untuk 1 sampai contoh teman-teman itu di bawah 1 tahun gitu ya. Pastiin teman-teman itu bisa survive dulu. Jadi bisa survive. Teman-teman bisa bertahan dulu di market, nggak habis modalnya. Berapa lama? Coba aja di 3 bulan gitu. Paling teman-teman itu 1 bulan aja udah habis modalnya. Ya nggak, padahal itu uang yang dicari susah payah. Balik lagi. Ingat, saya tadi bilang apa? Di bawah 1 tahun, pastiin teman-teman itu survive dulu. Kebanyakan di teman-teman itu di ini. Nggak sampai 1 bulan aja habis. Kalau bener komentar aja, bener. Habis gitu, coba belajar untuk survive dulu. Itu susah sekarang. Terus yang bagusnya gimana? Modal 10 juta, loss 100.000 per trade. Oke? Jadi loss, contoh modalnya di 10 juta. Ketika market itu turun di 100.000, lossnya minus, teman-teman bisa close otomatis. Biasanya kalau otomatis pakai SL, kalau manual ya di close manual. Oke, terserah mau pakai yang mana. Yang penting ketika rugi 100.000 di close posisinya. Entry rugi 100.000 close. Entry rugi 100.000 close. Ini teman-teman dikasih kesempatan 100 kali entry. 100 kali entry itu banyak banget banyaknya. Teman-teman harus gagal 100 kali entry untuk untuk habis 10 juta. Dan itu susah banget untuk ngabisin 100 kali trading. Nah, ketika orang itu gagal di trading, saya bingung kenapa. Padahal coba aja teman-teman turunin aja risk manajemennya, resikonya. Oke? Nanti saya bakalan jelasin risk management yang lain. Ini contoh yang 1% kan. Jadi modal 10 juta, kemudian kita resikokan 1% untuk mendapatkan 2% contoh. Atau sama-sama 1%. Rugi 1%, untung 1%. Yang penting teman-teman apa? Survive dulu, survival mode. Oke, kenapa penting? Modal di sini contoh 10 juta itu nyawanya teman-teman. Kalau nyawanya habis ya wes habis. Nanti takutnya
nanti teman-teman bingung jual apa, jual ini, jual itu, malah amburadul nanti keuangannya, bisnisnya, kemudian rumah tangganya malah hancur. Mending nyantai dulu, karena trading di sini bisa jadi adiktif atau kecanduan teman-teman. Nggak cuma di forex, di emas, di kripto, dimanapun, di saham juga sama. Semua itu bisa jadi kecanduan karena ini nanti cara dapat uangnya agak unik. Kita tinggal pencet aja dapat uang. Oke. Yang kedua ada market unpredictable. Nah, kenapa saya bilang kok 1% terus? Karena market nggak selalu yang apa yang kita mau. Ketika kita prediksi udah bagus banget, udah masuk area support, area demand, fair value gap dan lain-lain. Kemudian astrologinya gini, ngek. Bisa jadi, kenapa? Market is unpredictable. Jadi nggak ada setup yang selalu benar, nggak ada, kan? Jadi tetap aja pakai resiko yang bagus untuk apa? Balik lagi, survive. Nah, masuk lagi. Nah, ini yang penting. Ada yang ketiga, yaitu psikologi. Psikologi manusia ini otak ya. Psikologi manusia itu biasanya kalau loss besar banget, ini emosinya kacau, bingung, kacau, kemudian pengen balikin, kemudian contoh teman-teman buy langsung pengen selling cepat-cepat, kemudian modalnya habis pengen cepet balikin, cepat-cepat deposit dan lain-lain. Karena apa? Lossnya terlalu besar. Coba lossnya kecil, tenang. Nah, ini biasanya rule of thumb-nya saya. Oke, contoh modal saya itu di atas 500. Di sini berarti saya pakai akun standar, lotnya 0,01 aja. Bisa pakai. Kalau pengen bagus lagi ya tadi saya bilang di bawah 1000. Di atas 1000 itu pakai standar, lotnya 0,01. Oke. Kalau di bawah 500, cari broker yang nawarin akun sen. Lotnya 0,01. Wes, ini resikonya bakalan kejaga beneran, lossnya nggak besar-besar banget, tapi untungnya dikit. Yes, tapi balik lagi, teman-teman harus bisa namanya survive. Harus bisa survive dulu di market sebelum teman-teman itu lanjut untuk step berikutnya. Nah, risk per trade, berapa modal yang diresikokan? Kita udah bilang tadi, kita udah bolak-balik jelasin. Contoh modal di $1000, berarti kita meresikokan $10. Caranya gimana? Manual bisa, otomatis bisa. Ini pakai SL. Otomatis bisa, manual bisa. Pokoknya kalau rugi $10 saya close. Oke, kalau pengen agresif, jadi ini 1% kan berarti resikonya. Ini termasuk menurut saya agresif. Umum lah. Kalau pengen lebih nyaman lagi, lebih tenang lagi, itu bisa di 0,1 sampai 0,5%. Makanya saya saranin untuk akun sen biar bisa lebih kecil lagi persentasenya. Maksudnya gimana? Contoh $1000. Kalau rugi 0,1 kita pakai ya. Kalau rugi $1, saya close. Bayangin teman-teman itu dikasih 1000 kali entry. Broker mau MC-in itu bingung. Serius, broker mau MC-in teman-teman itu bingung. Kapan orang ini MC? Kapan saya dapat duitnya? Ini 1% sama 0,1 sampai 0,5. 1% di sini termasuk agresif. Teman-teman mau scalping pakai ini boleh. Kalau pengen lebih aman lagi pakai 0,1%. Untungnya nggak banyak, iya, tapi untuk rugi bakalan jauh banget. Pikiran tenang, kerjaan tenang, kemudian broker mau MC-in juga bingung. Oke, cara hitung. Teman-teman bisa lihat sendiri kalau teman-teman juga bingung. Simple aja, kayak ngikuti standarnya ini aja, simple. Oke, di atas contoh kalau pengen aman di 1000 aja, di atas $1000 pakai standar 0,01. Jangan banyak-banyak layernya, satu layer aja. Oke, satu pair. Kalau pair masih ada yang buka, 2 lah maksimal. Kalau ada yang masih buka, teman-teman nggak buka lagi. Itu benar-benar ngatur teman-teman ke survival mode. Nah, ini yang menarik, survival yang risk and reward 1:2. Tahu nggak, sebenarnya itu teman-teman nggak perlu terus-terusan untung. Teman-teman itu 40% keuntungan atau win rate aja udah cukup. Maksudnya gimana? Jadi contoh, teman-teman ada 100 kali trade, 60-nya gagal, 40-nya untung. Bayangin 60 gagal, kayak 60 kalinya gagal. Nah, ini berarti namanya 40 win rate. 60-nya gagal, 40-nya untung. Ini sebenarnya masih untung kalau teman-teman kayak gitu. Gimana caranya? Ada yang namanya RR, risk and reward. Kalau rugi saya 1%, kalau untung 2 kali lipatnya, 2%. Dibalik, sama, contoh saya pakai 0,1%. Ya berarti ini kalau untung di 0,2%. Cara ngitungnya gimana?
contoh modal saya 1000, kalau rugi saya rugi $10, kalau untung saya untung $20. Simple, caranya bisa manual, dicekin sendiri minus 20 close, atau otomatis bisa pakai SL yang digeser-geser. Itu 40% aja udah sangat-sangat oke. Nah, risk and reward di sini kita udah nyoba pakai flip coin. Jadi kita cuma flip, nggak pakai technical analysis, itu hasilnya untung. Dicek aja videonya, teman-teman bisa dicek-cek di sebelah sini biar kebuka pikirannya. Nah ini kayak gini aja untung, saya pakai technical, pakai ini, pakai itu, astrologi, rugi. Berarti salahnya di mana, bisa dicek videonya. Oke, ada yang namanya drawdown. Nah, drawdown di sini itu menarik karena contoh nih, modal teman-teman di 1000 lagi. Masih floating di $20. Floating, masih naik turun. Ini berarti drawdown 2%. Oke, berarti drawdown 2%. Belum di close, masih floating, itu namanya drawdown. Kalau udah di close 20 ya wes tetap aja drawdownnya 20, makanya pernah minus sampai 2%. Contoh floating tiba-tiba ada news jadinya floating $100, berarti di sini drawdownnya itu jadi 10%. Pokoknya drawdown itu pernah minus sampai mentok berapa. Semakin besar drawdown ini berarti semakin berbahaya cara tradingnya teman-teman, itu cara ngeceknya. Jadi contoh teman-teman cek, saya pernah sampai minus di modal saya 1000, saya pernah sampai minus di $500 mas, berarti itu 50%. Cara tradingnya teman-teman salah, terlalu berbahaya. Apalagi yang masih baru-baru itu terlalu berbahaya, itu habis nanti modalnya teman-teman. Oke, ada namanya diversifikasi risk, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Nah ini menarik, jangan open pair yang berkorelasi. Itu yang tadi ada Euro, EU, Euro USD sama GU itu hampir sama pergerakannya. Kalau teman-teman cek, nggak usah. Makanya saya bilang 1-2 pair aja udah cukup. Kalau saya biasanya cuma XAU USD. Tok. Oke, jangan all in satu market. Kombinasi forex gold emas. Nah ini berbeda pendapat. Kalau saya fokus di XAU, tapi ada yang suka didiversifikasi. Ini sama USD JPY. Jadi ada, makanya saya bilang tadi ada 2. Kalau saya fokus di emas saja. Kalau mau scalping, kalau mau swing bisa XAU USD sama USD JPY 2. Nah batasi jumlah posisi maksimal 2 sama sampai 3 posisi. Nah ini balik lagi 5 kesalahan fatal, risk terlalu besar. Resikonya teman-teman kebesaran, dicek lagi drawdownnya berapa, dicek lagi ketika teman-teman itu rugi berapa. Kalau $1000 pastiin 1% lah setidaknya maksimal kalau mau rugi. Kemudian tidak konsisten, kadang-kadang itu modal saya 1000 mas, hari pertama $10 kalau rugi, kemudian ruginya $10 lagi mas, kok gak balik-balik mas, saya naikin lotnya, tiba-tiba di sini minusnya 50, itu berarti nggak konsisten. Nah kemudian ada stop loss digeser-geser ya, jadinya ininya nggak konsisten nanti. Over trading, terlalu banyak trade. Jadi contoh trading di XAU tapi mencetnya beberapa kali, itu nggak bagus. Kemudian nggak ada SOP-nya. Saya mau entry kayak gini, SL-nya di sini. Kalau rugi segini, kalau untung segini, harus ada. Ini menarik, strategi tanpa stop loss. Kenapa kok bisa saya bilang strategi tanpa stop loss? Berarti dia nggak ada nggak ada batas untuk cut loss, nggak ada batas untuk rugi. Iya, bener. Jadi nggak ada SL. Yes. Apakah bisa? Bisa, dan banyak orang yang melakukannya. Tapi kebanyakan orang salah karena mereka nggak pakai strategi yang benar untuk risk manajemennya. Risk manajemennya saya saranin, teman-teman bisa lihat akun tanaman saya, portofolionya itu lumayan bagus, dari 10 jadi 120. Nah itu kita coba pakai robotnya, kita pakaiin robot, nggak pakai stop loss, untung terus. Kenapa? Resikonya kecil. Jadi contoh 10.000, saya kan pakai modal 10.000 atau di 170 juta di akun tersebut, bisa cek aja videonya semua. Nah ini saya masukin ke akun sen, berarti 10.000 menjadi 1 juta USD. Saya pakai lot 0,1 sen atau setara 0,001 standar. Ini sama seperti saya itu kalau rugi, oke, modal saya itu 10M, kalau rugi ya di 100.000 rupiah gitu loh maksudnya. Oke, modal saya 10 miliar, kalau rugi saya ruginya 100.000 rupiah atau 10.000 rupiah, kecil banget. Market mau naik turun konsolidasi di spike, broker tetap bingung mau nge-MC-in gimana.
karena kapitalnya gede banget, resikonya sangat-sangat kecil, maksimal di 0,01% per trade. Kalau teman-teman lihat di akun tanaman itu sampai pernah saya open posisi di 20.000 karena kesalahan EA-nya. 2.000 atau 20.000 trade. Banyak banget sampai MetaTrader-nya hang. Tapi apa? Enggak ada apa-apa, masih jalan aja dia. Masih jalan karena masih jauh banget. Kemudian tiba-tiba market berbalik, close semua, untung semua banyak. Oke, gitu. Jadi serius, kalau memang mau pakai strategi tanpa stop loss, pastiin resikonya maksimal 0,01 per trade maksimal. Kalau bisa lebih kecil lagi, lebih mantep. Contoh nih, teman-teman pakai $1 juta USD, pakai aja 0,01 sen. Wes, broker mau naik turun konsolidasi sembarang, nggak ngaruh. Market naik turun, buy, masih turun, buy, turun, buy, turun lagi jauh, buy, naik, close. Nggak ngaruh karena kapitalnya tuh gede banget, resikonya itu kayak nggak kelihatan. Jadi kita selalu bilang ini adalah think like investor. Ini banyak orang yang pakai cara ini. Nah, pastiin teman-teman itu dicatat. Sebenarnya nggak perlu dicatat juga nggak apa-apa di MetaTrader kan kita juga bisa lihat nih bulan ini untung berapa, rugi berapa, banyakkan loss di mana, itu ada semua. Yang penting teman-teman harus direview. Oke, win rate-nya berapa nih? Saya udah sesuai sama trading plan saya nih, enggak nih? Saya pakai yang mana? Oh, saya pakai stop loss tadi yang 1%. Oh, saya pakai yang 0,1%. Oh, saya pakai yang strategi tanpa stop loss. Banyak banget strategi. Saya udah nyoba-nyoba yang mana-mana aja. Semua balik lagi ke risk manajemennya masing-masing. Baik, jangan lupa untuk survive. Kalau teman-teman masih baru di bawah setahun, survive dulu setidaknya 3 bulan. Kalau udah itu, teman-teman udah mulai nyari nih strategi yang apa yang menurut Anda itu cocok. Belum 1 tahun, kurangi resikonya sekurang-kurangnya. Kemudian kalau sudah, boleh dinaikin dikit, tak masalah. Tapi harus survive dulu selama 3 bulan. Thank you.